ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إنه قد فاز المتقون. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan pada hari yang mulia ini melainkan sanjungan, pujian, syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat kita bisa berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan ini. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan di antara hamba-hambanya dari api neraka yang terjadi setiap malamnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari ancaman api neraka. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini, bulan di mana kita dituntut untuk memperbanyak amal-amal ibadah kita, kualitas dan kuantitas ketaatan kita kepada Allah ditingkatkan. Akan tetapi untuk mendapatkan kesempurnaan amal ibadah, kesempurnaan amal ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Beliau menyebutkan la yatimul ma'rufu illa bisalasin. Tidak akan sempurna suatu amal kebaikan kecuali didukung oleh 3 perkara. Mana 3 perkara tersebut? Yang pertama, bitasghirihi. Kita tidak menganggap bahwasanya kita telah berbuat banyak. Kita tidak menganggap bahwasanya kita telah melakukan banyak amal ketaatan, banyak amal ibadah. Hendaknya yang ada di benak kita bahwasanya kita masih sangat jauh, masih sangat sedikit amal-amal ketaatan kita. Karena ketika kita menganggap amalan itu banyak, yang akan timbul dalam hati kita adalah rasa ujub dan sombong, membanggakan diri atas ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Namun berbeda ceritanya ketika kita menganggap bahwasanya kita beramal masih sangat sedikit, kebaikan-kebaikan kita masih kurang. Dan itulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berusahalah kalian hisab amal-amal kalian, keburukan-keburukan kalian sebelum nanti di hari kiamat akan dihisab. Hendaknya yang kita harus hadirkan dalam hati kita, berusaha mengintrospeksi diri kita, menghisab diri kita akan kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita lakukan, bukan justru menghitung-hitung kebaikan kita. Bukan justru menghitung-hitung amal ketaatan kita. Karena berapa banyak orang-orang yang justru terhapus amal ketaatannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama karena rasa ujub, berbangga diri, menyombongkan diri atas amal-amal ketaatannya. Ini merupakan penyempurna dari ketaatan kita yang pertama, yaitu dengan tasghiri, menganggap bahwasanya kita belum beramal apa-apa, menganggap bahwasanya diri kita belum melakukan ketaatan kecuali hanya sedikit saja, dan itu pun belum tentu Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan-ketaatan kita. Kemudian kata beliau, agar menyempurnakan amal-amal ketaatan kita, bita'jilihi, segera beramal, tidak menunda-nunda suatu amalan. Dan itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya.
Di antaranya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan amalan, dengan ketaatan, dengan ibadah yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada perkara demikian hendaknya orang-orang yang berlomba-lomba, mereka berlomba-lomba. Artinya dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berlomba-lomba untuk dunia, bukan berlomba-lomba untuk tahta, status sosial dan yang lainnya. Hendaknya kehidupan seorang mukmin, muslim yang punya cita-cita yang tinggi untuk meraih jannah Allah Azza wa Jalla, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena di situ ada kebaikan yang Allah siapkan bagi kita. Maka Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang fitnah yang seperti bentuknya seperti kepingan-kepingan malam, potongan-potongan malam yang gelap gulita. Nabi SAW memerintahkan pada kita untuk segera beramal. Jangan kita tunda-tunda. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing, orang yang merantau atau orang yang sedang melewati suatu perjalanan yang dia punya tujuan. Apa kata beliau ketika menjelaskan hadis ini? Beliau mengatakan, idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika engkau masuk di pagi hari, jangan engkau tunda sampai sore. Wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Dan jika engkau masuk di sore hari, jangan tunda amalan itu sampai besok harinya. Kata beliau, khud min sihhatika qabla maradik aw li maradik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika li mautik. Dan berusahalah untuk mengambil kesempatan umur hidup kita sebelum datang kematian yang akan memutuskan semua amal anak Adam. Kaum muslimin, jamaah Jumat mati Allah Subhanahu wa taala. Maka agar amalan kita sempurna di sisi Allah Tabaraka wa taala, jangan kita tunda-tunda. Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala mengatakan, waspadalah kalian terhadap mengatakan nanti, menunda-nunda suatu amalan, karena apa yang kalian bisa kerjakan hari ini, besok pun kalian bisa mengerjakannya. Jangan kita tunda-tunda, segera beramal. Tinggalkan perbuatan orang-orang yang menunda amal-amal mereka. Karena hakikatnya tidak ada yang menunda suatu perbuatan yang bisa mereka lakukan pada saat itu, kecuali orang-orang yang malas dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Nabi SAW mengatakan, bersemangatlah pada hal-hal yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah. Jangan lemah, termasuk maknanya di sini jangan menunda-nunda suatu amalan yang bisa kita kerjakan, apa yang bermanfaat untuk dunia kita, lebih-lebih untuk akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang senantiasa segera beramal dan tidak menunda amalannya. Apapun bentuk ketaatan itu, selama kita punya kesempatan, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Hari yang telah berlalu tidak akan bisa kita ulangi kembali. Apa yang telah lewat akan lewat begitu saja. Tinggal yang akan kita hadapi kelak adalah penyesalan. Waspadalah kita, jangan sampai kita termasuk dari golongan orang-orang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Mereka berkata, mereka menyeru Allah Tabaraka wa taala, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihah fima tarakt, agar aku bisa melakukan amal soleh yang dulu di dunia aku lalaikan, yang dulu di dunia aku abaikan. Maka jangan sampai sebelum penyesalan itu tiba, kita tidak memanfaatkan kesempatan, waktu luang, masa hidup kita, umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Segera kita beramal, tinggalkan yang namanya perkara-perkara yang melalaikan apapun bentuknya. Baik perkara-perkara yang mubah yang dapat melalaikan kita dari Allah Tabaraka wa taala, lebih-lebih yang sifatnya diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd.
Kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yang dapat menyempurnakan setiap amal ketaatan yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan karena Allah tabaraka wa taala, kata beliau, wasatrihi, berusaha untuk menyembunyikan amalan kita, tidak menceritakan, tidak harus diumbar kepada manusia. Terutama amalan-amalan yang memang kita diupayakan untuk menyembunyikannya. Berbeda cerita kalau memang amalan itu secara zahir bisa disaksikan oleh manusia, itu pun tetap kita jaga hati kita. Jangan sampai kita terjerumus kepada yang namanya perkara riya yang dapat menghapuskan pahala amal kita. Kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala, dia setiap 3 hari, bukan pada bulan Ramadan saja, di hari-hari yang lainnya beliau selalu menghabiskan membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 harinya, dan beliau tidak menceritakan kepada manusia, dan itu tidak kita ketahui kecuali lewat orang-orang yang telah memperhatikan amal perbuatan beliau. Fudail bin Iyad ketika berdiri semalam suntuk untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail, menjelang subuh dia pura-pura tidur agar orang tidak tahu kalau dia berdiri semalam suntuk. Dia berusaha untuk menyembunyikan amalnya sampai anak istrinya pun tidak tahu kalau dia berdiri untuk menghadap Allah tabaraka wa taala. Begitu semangatnya mereka menjaga amal ketaatan mereka. Maka lihat bagaimana Fudail bin Iyad mengatakan dalam sebuah ucapannya, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada perkara yang lebih berat aku terapi, aku obati pada diriku, melainkan yang namanya niat. Memperbaiki niat merupakan perkara yang sulit. Apalagi kita hidup di zaman di mana era digital yang namanya media sudah merajalela, tersebar banyak manusia yang pada dasarnya amalan-amalan yang bisa mereka sembunyikan, namun mereka umbar dan sebarkan dengan dalih untuk memotivasi manusia yang lainnya. Sejauh mana kita bisa menjaga hati kita? Kita manusia yang keimanan kita bukan seperti keimanan para nabi dan rasul. Kita manusia, bukan manusia yang keimanannya seperti keimanan para sahabat. Lihat bagaimana keimanan mereka, yang mereka menjaga amalan-amalan mereka, tidak mau memperlihatkan kepada manusia, tidak mau menceritakan, berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikannya. Dan ketahuilah, kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, salah satu golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah tabaraka wa taala pada hari kiamat kelak, ketika matahari didekatkan di atas kepala kita yang jaraknya 1 mil, ada manusia-manusia yang diberikan perlindungan dan naungan Allah azza wa jalla. Salah satu di antara mereka, golongan tersebut, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah, seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa akhfaha, lalu dia sembunyikan, tidak diceritakan, tidak disampaikan, tidak dikatakan ini saya sedang bersedekah, ini saya bersedekah untuk motivasi manusia, tidak. Apa kata Nabi SAW? Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai-sampai anggota badan pada badan yang sama, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Begitu tersembunyinya amalan orang-orang yang akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa berupaya untuk melakukan hal-hal yang dapat menyempurnakan amalan kita dari 3 perkara tadi. Berusaha untuk menganggap bahwasanya amalan kita belum ada apa-apanya. Berusaha untuk segera beramal, tidak menunda-nunda, apalagi sampai kita tidak punya kesempatan, dan berusaha untuk menyembunyikan setiap amalan kita semaksimal mungkin tanpa ditahu oleh siapapun kecuali antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah malaikat-malaikat yang akan mencatat amal-amal kebaikan kita. Tidak perlu kita catat sendiri, tidak perlu kita audit sendiri, lalu kita ceritakan kepada manusia bahwasanya inilah saya yang sedang beramal. Bisa jadi itu akan menjerumuskan kita kepada perkara riya, atau bahkan kita menyombongkan diri dengan ketaatan-ketaatan kita. Ala sallu wa sallimu kama amara Allah taala wa qala min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli
salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati ridwanul ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.